Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madian merupakan suatu daerah pertanian yang subur. Allah banyak memberikan nikmat kepada penduduk Madian berupa hasil pertanian dan perdagangan. Namun mereka kufur, syirik, dan berbuat curang dalam perdagangan. Mereka mempunyai kebiasaan yang buruk kepada masyarakatnya, membajak, merampok, menipu, mengurangi takaran dan timbangan dalam jual beli, berbuat curang, bahkan mereka melakukan perbuatan syirik dengan menyembah pohon yang bernama Aika. Madian terletak pada perbatasan negeri Syria, berdampingan dengan Hijaz, dekat danau kaum Nabi Lut. Penduduk Madian terbangun tidak lama setelah kebinasaan Sodom. Sementara jarak dan waktu antara Madian dan Sodom tidak terlalu jauh. Ibunya adalah putri Nabi Lut alaihi salam. Sebenarnya penduduk Madian banyak mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam, namun semakin lama mereka semakin jauh dari ajaran tersebut. Mereka banyak melakukan penyimpangan, kemungkaran, penindasan, dan kejahatan yang kian merajalela. Demikian parah kehidupan masyarakat. Allah mengutus satu orang dari kaum mereka sebagai nabi dan rasul, yaitu Nabi Syuaib alaihi salam. Ia mengajak kaumnya untuk hanya menyembah Allah serta meninggalkan kebiasaan syirik di tengah kaumnya, meluruskan perniagaan dengan cara mengingatkan mereka akan besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Dahulu mereka lemah karena jumlah mereka yang sangat sedikit, kemudian menjadi kuat karena bertambah banyaknya jumlah mereka. Lebih lanjut, Nabi Syuaib mengingatkan akan pedihnya siksa Allah bila mereka ingkar terhadap nikmat Allah. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab yang membinasakan. Quran Surah Hud ayat 84. Bahwa suatu harta atau kekayaan yang diperoleh dengan cara yang curang atau yang diharamkan, Allah akan mencabut keberkahan pada hartanya tersebut dan akan menjadikan pelakunya miskin, mendapatkan azab yang pedih di akhirat. Inilah kerugiannya nyata di dunia dan kerugian yang besar nanti di akhirat. Sisa keuntungan dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Hud ayat 86. Bahwa rizki dari Allah lebih baik bagimu daripada mengambil hak orang lain. Katakanlah, tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Quran Surah Al-Maidah ayat 100. Bahwa harta sedikit yang halal lebih baik daripada banyak tetapi haram, karena di dalam harta yang halal itu mengandung keberkahan, sedangkan yang haram sama sekali tidak mengandung keberkahan. Demikianlah pelajaran dan nasihat kebaikan dari Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib juga dijuluki sebagai Khatibul Anbiya karena kefasihan, kebagusan ungkapan kata-katanya dalam berdakwah. Sebagian menerima, namun sebagian lagi kafir. Mereka menolak, merendahkan, dan memperolok-olok Nabi Syuaib. Mereka berkata, "Hai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya engkau adalah orang yang sangat penyantun, lagi berakal." Quran Surah Hud ayat 87. Syuaib berkata, "Wahai kaumku, bagaimana pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku daripadanya rizki yang baik? Patutkah aku menyalahi perintahnya? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal, dan hanya kepadanya lah aku kembali." Quran Surah Hud ayat 88. Nabi Syuaib tidak pernah bosan mengingatkan kaumnya, namun kaumnya tetap kafir,
Orang-orang kafir itu menuntut Nabi Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya agar kembali kepada agama mereka atau mengusir mereka. Syuaib berkata, "Apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak menyukainya?" Quran Surah Al-A'raf ayat 88. Namun tidak satu pun orang beriman itu murtad. Sampai akhirnya Nabi Syuaib memohon kepada Allah agar diberikan keputusan antara dirinya dengan kaumnya. Menyerahkan keputusannya kepada Allah yang Maha Adil, dan Allah tidak pernah menzalimi, kecuali itu karena perbuatan mereka sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan gempa yang amat dahsyat. Mereka mati bergelimpangan. Adapun dalam surah Hud, mereka ditampar dengan suara yang keras sebagai balasan kepada mereka yang lancang melontarkan ejekan kepada kaumnya, sehingga mulut orang-orang kafir itu dibuat terdiam. Jasad-jasad mereka menggelepar diam membeku alias mati. Lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 189. Mereka ditimpa angin yang sangat panas selama 7 hari. Air menjadi kering, tumbuh-tumbuhan dan ternak banyak yang mati. Mereka keluar dari rumahnya menuju sebuah bukit. Di sanalah ada gumpulan awan yang dapat menaungi mereka. Mereka semua berkumpul, berlindung di bawah naungan awan itu. Mereka mengira awan yang gelap itu akan menurunkan hujan. Di saat itu turunlah azab Allah. Mereka dilempari dengan batu-batu yang sangat panas, disertai hentakan suara yang mengguntur. Bumi pun bergoyang dengan sangat dahsyat. Orang-orang kafir itu mati bergelimpangan. Demikianlah bencana demi bencana yang menimpa kaum Madian. Inilah kesudahan orang yang kafir, enggan menerima kebenaran, serta tidak takut akan azabnya hari kiamat. Sementara Nabi Syuaib dan orang-orang beriman telah meninggalkan Madian, mereka berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat dari Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu, maka bagaimana aku bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir." Quran Surah Al-A'raf ayat 93.